Oke, di sini ada penjelasan tentang trade credit atau penjualan dengan tempo dengan kredit dalam kondisi information asymmetry, di mana kondisi ini menjelaskan adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh penjual dengan pembeli serta financial institution. Nah, di sini penjual punya informasi yang lebih baik dengan terhadap kualitas produk. Sedangkan pembeli punya informasi yang lebih baik dalam hal kemampuan untuk membayar. Nah, setidaknya ada 4 teori yang menjelaskan tentang trade credit under information asymmetry. Yang pertama adalah penjual punya kemampuan lebih baik dalam hal memonitoring dan mengevaluasi credit risk terhadap buyer dibandingkan dengan financial institution. Kenapa? Karena seller di sini punya kedekatan khusus dengan buyer. Dia tahu siapa pembelinya sehingga dia berani memberikan penjualan dengan tempo, dengan kredit. Yang kedua adalah supplier punya informasi yang lebih baik terhadap produk quality. Hal ini akan berguna untuk apa? Untuk ketika buyer default, maka seller punya kemampuan untuk repossess atau menjual kembali barang yang dibeli oleh buyer, seperti itu. Jadi keuntungan ini punya manfaat untuk menekan kerugian, lebih kurang seperti itu. Yang kedua adalah buyer punya problem untuk mengakses capital market. Di sini buyer tidak punya kemampuan untuk mengakses capital market, tetapi seller punya kemampuan tersebut. Hal ini karena seller punya kapasitas yang lebih besar biasanya. Nah, karena seller punya kepentingan terhadap buyer, di mana buyer, kalau misalkan buyernya sukses, maka sellernya juga ikutan sukses gitu ya. Maka kemampuan untuk meminjam kepada pasar modal tersebut itu diberikan secara tidak langsung kepada buyer, yaitu dengan memberikan trade credit gitu ya. Jadi seller borrow from capital market and relending to the buyer. Yang ketiga adalah indirect price discrimination. Jadi trade sales ini merupakan diskriminasi harga secara tidak langsung dalam hal seperti ini. Ketika seller memberikan ketentuan 2/10 net 30, artinya kalau misalkan dibayar sebelum 10 hari maka akan dapat potongan 2%. Tapi kalau misalkan dibayar sampai 30 hari, di atas 10 hari sampai 30 hari, maka tidak dapat potongan tersebut. Nah, di sini seller bisa membedakan siapa aja buyer yang punya kemampuan untuk membayar lebih baik ya, atau credit worthy. Tentu customer yang punya credit worthy lebih baik akan membayar sebelum 10 hari untuk mendapatkan 2% potongan. Sedangkan buyer yang biasa-biasa aja, dia tidak akan mendapatkan potongan 2% tersebut dan hanya akan membayar normal pada masa 30 hari. Intinya adalah bisa membedakan buyer yang punya kemampuan keuangan yang lebih baik daripada kemampuan yang biasa saja. Yang terakhir adalah trade credit di sini berperilaku sebagai powerful signal atau sinyal yang sangat kuat terhadap kualitas produk. Di mana dalam trade credit gitu ya, buyer punya akses untuk memegang produk, untuk menerima produk, untuk mengecek produk, untuk menggunakan produk sebelum benar-benar membayar. Nah, apabila hal ini diikuti dengan garansi bisa dikembalikan atau return guarantee dari seller kepada seller gitu ya, barangnya misalkan buyer tidak suka atau punya kecacatan atau seperti apa, maka di sini menunjukkan bahwa barang yang dijual dengan cara trade credit itu benar-benar punya kualitas yang bagus. Seperti itu.